Shalom, sahabat-sahabat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam Reading Bible Time. Malam hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari 1 Samuel 23 hingga 1 Samuel 24. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa memohon pimpinan dan pengurapan dari Roh Kudus. Bapa, terpujilah namamu karena Engkau besar dan mulia. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kasih setiamu Tuhan kepada setiap kami. Sedari pagi kami melakukan segala aktivitas, kami tahu semua karena Engkau Tuhan yang memimpin, Engkau yang membawa. Nafasmu Tuhan yang Kau berikan, terpujilah namamu. Saatnya Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui pembacaan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh anakmu terkasih Tuhan Livia. Diberkatilah Tuhan semua device yang digunakan oleh sahabat-sahabat, termasuk device yang dipakai oleh Livia, jaringan yang dipakai, Engkau jadikan semuanya baik. Demikian juga nanti Tuhan saat Livia membacakan, biarlah Engkau yang mengurapi mulut dan bibirnya Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan Livia. Shalom semuanya, selamat malam untuk pembacaan firman Tuhan pada malam hari dari 1 Samuel 23 hingga 24. 1 Samuel 23, Daud di Kehila. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila, ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka dan timbulkan kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ketika Abiatar bin Ahimelek melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk ke Kehila, lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang ia telah mengurung dirinya. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota itu oleh karena aku. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila, itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila, itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Daud di padang gurun Zif. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Zif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan, anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, janganlah takut sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan, dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Tetapi beberapa orang Zif pergi menghadap Saul dan Gibea dan berkata,
Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresa, di bukit Hakila, di sebelah selatan padang belantara. Oleh sebab itu, jika Tuanku Raja berkenan datang, silakanlah datang, tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan Raja. Berkatalah Saul, diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan, karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku. Baiklah pergi, carilah kepastian lagi. Berusahalah mengetahui di mana ia berada dan siapa yang telah melihat dia di sana. Sebab telah dikatakan orang kepadaku, bahwa ia sangat cerdik. Berusahalah mengetahui segala tempat persembunyiannya. Kemudian datanglah kembali kepadaku dengan kabar yang pasti, dan aku akan pergi bersama-sama dengan kamu. Sesungguhnya jika ia ada di dalam negeri, maka aku akan meneliti dia di antara segala ribuan orang Yehuda. Lalu berkemaslah mereka pergi ke Zif, mendahului Saul. Daud dan orang-orangnya ada di padang gurun Maon, di dataran di sebelah selatan padang belantara. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini, dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengalahkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud, serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, "Segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri." Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang yang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Daud membiarkan Saul hidup. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang, sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripada aku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini, sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau. Walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku, Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik
timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku, dan memberi keadaan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suaramukah itu, ya anakku Daud?" Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari-hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu. Engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku demi Tuhan, bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul, kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Nah, puji Tuhan, Kani dan teman-teman semua, kita bisa kembali membaca firman Tuhan dari Samuel 23 hingga 1 Samuel 24. Iya, Liv. Dapat belajar untuk bersandar pada Tuhan gitu, bukan bersandar pada kekuatan kita. Karena kekuatan kita ini bukan apa-apa dan nggak akan membuahkan hasil gitu. Tetapi bersandar pada Tuhan juga bukan menyerahkan kepada Tuhan eh, secara cuma-cuma dengan kita hidup dengan seenaknya atau kita menjadi pasif gitu, melainkan kita bersandar sama Tuhan adalah tuh upaya meminta pertolongan dalam setiap persoalan kita, melibatkan Tuhan dalam pergumulan kita, sehingga juga kita dapat mengalami hidup yang tenang dan percaya jika berjalan bersama Tuhan tuh selalu ada pertolongan yang datang tepat pada waktunya gitu. Nah, dari 1 Samuel 23 sampai 24 ini juga kita bisa belajar dari Daud bahwa Daud bersandar kepada Allah gitu. Ketika mendengar kabar Kehila tadi diserang oleh tentara Filistin, Daud bergumul dan dalam pergumulannya Daud juga bertanya sama Tuhan, eh, apakah juga tadi ia diutus untuk membela Kehila, dan atas izin Tuhan juga Daud berangkat untuk berperang dan berhasil menyelamatkan penduduk Kehila. Sementara itu juga keberadaan Daud di Kehila dilihat Saul sebagai peluang gitu. Saul ingin menjebak Daud di sana dan ketika Daud tahu hal itu, Daud juga kembali bertanya gitu sama Tuhan, dan atas petunjuknya juga Daud nggak melawan Saul, dan Daud terluput dari serangan Saul juga. Nah, dari kisah-kisah ini juga kita bisa pelajari bahwa Tuhan itu selalu ada kok, nggak pernah Tuhan tinggalin kita, Tuhan juga nggak pernah diam, dan yang terpenting itu adalah kita harus selalu cari Tuhan, mengandalkan Tuhan, kita juga harus taat sama Tuhan, dan sepenuhnya tuh kita harus mengasihi Tuhan gitu dalam hidup kita. Kadangkala mungkin banyak masalah juga dalam hidup manusia gitu yang membuat putus asa gitu. Nah, jalan hidup yang naik turun ini membuat banyak orang tuh juga kayak kehilangan pegangan hidup. Tapi kita harus ingat bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan, kita ini adalah milik Tuhan. Jadi kita harus bersandar gitu pada Tuhan, bukan dengan kemampuan dan hikmat kita gitu, bukan dengan kemampuan dan kekuatan kita, tapi melainkan kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti itu kalau dari aku. Oke, Liv. Terima kasih, Liv. Iya, benar kata kamu ya. Kalau kita baca dari 1 Samuel 23, pelajarannya sangat yang paling menonjol dan yang paling bisa kita ambil banget ya. Itu gimana Daud tuh punya komunikasi gitu ya sama Tuhan yang nanya terus tuh ya.
Jadi nggak berjalan sendirian tapi mau bertanya dan mau mengandalkan Tuhan. Nah kalau buat aku khususnya highlight yang buat aku tuh di 1 Samuel 24 gimana Daud ini punya punya kasih yang begitu besar gitu ya, punya rasa jiwa besar gitu ya, sehingga ketika waktu sebenarnya Tuhan tuh udah bawa dia untuk bisa menghabisi Saul gitu ya di tangannya. Tapi dia nggak menghabisi karena dia menghormati Daud ini sebagai raja yang diurapi Tuhan. Jadi dia mengasihi dan dia melepaskan tuh buat aku luar biasa banget ya. Itu bisa jadi pelajaran buat kita semua bagaimana kasih itu bisa melampaui perbuatan-perbuatan yang jahat orang kepada kita gitu ya. Itu yang perlu kita cari dan perlu kita minta terus dalam Tuhan, kepada Tuhan untuk dalam kehidupan kita. Itu aja. Ada lagi tambahan, Liv? Udah cukup Kak, mungkin langsung ke Mas ya. Oke, sebentar ya. Silakan Livia. Baik, untuk ayat Mas pada malam hari ini dari 1 Samuel 23 ayat 2, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Baik, untuk menutup RBT pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dari pagi hingga malam hari ini. Saat ini Tuhan kami sudah belajar dan kami sudah membaca firman Tuhan dari kitab 1 Samuel 23 sampai 24. Kiranya Tuhan yang menjadi perenungan kami pribadi lepas pribadi Tuhan dapat tersampaikan dengan baik, dapat kami mengerti Tuhan, dapat kami renungkan juga siang dan malam sehingga kami tidak salah jalan Tuhan, kami tetap di dalam tracknya Tuhan dan biar Tuhan Yesus yang pimpin hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga terima kasih atas jaringan internet yang baik sehingga kami juga semua dapat membaca firman Tuhan dengan baik. Sebentar lagi juga kami akan beristirahat Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati malam kami hingga pagi kami Tuhan. Dan besok juga kami akan melakukan aktivitas kembali. Tuhan Yesus yang berkati dan juga berkati Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin masih di perjalanan. Tuhan Yesus yang hantarkan sampai ke rumah dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan juga untuk teman-teman kami Tuhan yang mungkin sedang tidak enak badan Tuhan, Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang jamah tubuhnya Tuhan, sehingga besok juga dapat kembali fit kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami mengundang kembali kepada sahabat-sahabat yang rindu untuk bergabung dalam Reading Bible Time. Boleh menghubungi kami di nomor 08 0878. Ya, izin ya. Langsung saja ke media sosial kita GBI_Dwelling atau GBI Dwelling. Bisa juga ke nomor saudari kami menghubungi nomor teleponnya di 087780494771. Baik, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita jumpa kembali esok malam di jam dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Hanya Tuhan berkati.